Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dalam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilham Dwi Prabowo dengan nomor NIM 2205 12 14 068. Kali ini saya akan mempresentasikan algoritma penjadwalan proses SRF atau Shortest Remaining First. Oke. Lalu apa sih pengertian daripada short remaining verse? Oh, short remaining verse merupakan penjadwalan proses atau CPU yang berfokus pada waktu yang tersisa untuk menyelesaikan proses yang sedang diproses pada saat itu. Nah, dalam SRF, waktu pemrosesan yang paling pendek atau tersisa yang paling sedikit akan dipilih untuk diproses berikutnya. Kemudian, proses yang lebih panjang harus menunggu hingga proses yang lebih pendek selesai diproses. Artinya, misalnya si A memakan proses yang lama, si B memakan proses yang lebih sedikit, maka A harus rela diselak oleh si B. Seperti itu. Ketika proses baru tiba, CPU akan memeriksa apakah proses baru tersebut memiliki waktu pemrosesan yang lebih pendek daripada proses yang sedang dijalankan. Jika iya, maka GPU-nya aku akan beralih ke proses baru. Jika tidak, proses baru itu harus menunggu antrian. Kekurangan. Kekurangan daripada algoritma SFF adalah yang pertama, algoritma SFF tidak memperhatikan faktor lain seperti prioritas atau deadline, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tidak optimal dalam situasi tertentu. Misalnya, jika terdapat proses yang memiliki deadline atau prioritas yang tinggi, algoritma SRF mungkin akan mengabaikan faktor tersebut dan mengeksekusi proses lain yang seharusnya ditunda. Kekurangan yang kedua yaitu algoritma SRF dapat menghasilkan fenomena yaitu proses yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaannya terus-menerus ditunda karena proses yang lebih singkat waktu eksekusinya selalu diutamakan. Hal ini dapat menyebabkan proses tersebut mengalami keterlambatan, bahkan gagal menyelesaikan pekerjaannya secara optimal. Nah, pasti kalau ada kekurangan tentunya pasti ada ini juga ya, apa kelebihan. Nah, kelebihan pertama dari algoritma penjadwalan SRF atau Shortest Remaining First adalah algoritma tersebut memperhatikan waktu yang tersisa pada setiap proses, sehingga proses yang membutuhkan waktu lebih sedikit akan lebih diutamakan. Hal ini dapat meningkatkan responsivitas sistem dan mengurangi waktu tunggu proses. Algoritma SRF sendiri itu mudah, itu yang kedua ya, contoh keduanya, algoritma SRF itu mudah diimplementasikan dan dipahami karena menggunakan konsep yang sederhana dan intuitif. Nah, lalu apa contoh implementasi ini dalam kehidupan atau teknologi yang menggunakan algoritma ini apa SRF, Shortest Remaining First. Yang pertama itu penjadwalan penerbangan. Dalam industri penerbangan, algoritma tersebut atau algoritma SRF sendiri dapat digunakan untuk mengatur jadwal penerbangan dan memperhatikan waktu sisa pesawat yang paling sedikit. Hal ini meningkatkan efisiensi waktu dan menghindari keterlambatan penerbangan yang tidak diinginkan. Ya, misalnya kalau ada pesawat Garuda dan Lion. Nah, kalau pesawat Lion, misalnya ini, karena dia harus menunggu penumpang, memakan waktu yang lama,
Sedangkan meskipun waktu tibanya lebih dulu itu ya apa pesawat Lion ya. Nah, ternyata Garuda ini memakan waktu bus time-nya itu cepat meskipun dia arrival-nya misalnya datang setelah Lion, maka yang harus lebih didahulukan adalah si Garudanya seperti itu. Nah, contoh yang kedua itu sistem manajemen email. Algoritma SRF dapat digunakan untuk mengatur urutan pengolahan email yang masuk ke dalam sistem manajemen email. Email dengan waktu yang tersisa paling sedikit akan diproses lebih dulu, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengolahan email dan menghindari keterlambatan dalam respons email. Lalu contoh yang ketiga, yaitu sistem manajemen transportasi. Dalam lingkungan transportasi, algoritma SRF dapat digunakan untuk mengatur urutan pengiriman barang atau pengantaran penumpang. Barang atau penumpang dengan waktu bus time atau waktu sisa paling sedikit akan diutamakan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengiriman barang atau penumpang. Untuk tujuannya untuk apa? Untuk menghindari keterlambatan ya dalam pengirimannya tadi. Contoh yang keempat, yaitu sistem manajemen persediaan. Dalam lingkungan bisnis, algoritma SRF dapat digunakan untuk mengatur pengiriman atau produksi barang dengan memperhatikan waktu tersisa pada persediaan barang yang ada. Hal ini dapat menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan dan meningkatkan efisiensi bisnis. Nah, sini kita langsung masuk ke dalam pembahasan soalnya. Ini adalah salah satu contoh soalnya, itu diketahui proses P1 dengan waktu kedatangan 4 satuan waktu dengan memakan waktu sisa atau bus time-nya sebanyak 2. P2 dengan waktu kedatangan 3. Bus time-nya atau waktu sisanya adalah 2. Terus P3 dengan waktu kedatangan 4. Bus time-nya 4. Nah, yang P4 waktu kedatangan itu 0. Bus time-nya 6. Maka langkah selanjutnya adalah ini, kita mencari arrival time yang lebih dulu. Meskipun bus time besar sekalipun tetap arrival time-nya dulu yang lebih cepat dulu. Oke, saya akan mencoret-coret. Nah, oh ya, perlu diketahui juga SRF itu metode apa ya? Bukan metode, algoritma SRF itu hanya berlaku jika proses arrival time itu 2 atau lebih itu sama. Yang datangnya apa ya? Waktu kedatangannya apa ya? Bersamaan lah istilah. Misalnya kalau di sini itu ada ini P1 dan P3. Seperti itu. Itu bisa menggunakan metode SRF. Kenapa kok seperti itu? Nah, kalau jika tidak sama maka itu kita apa ya akan kesulitan untuk membandingkan mana yang harus didahulukan meskipun waktu kedatangannya itu datang secara bersamaan gitu. Nah, kita pertama dilihat dulu dari arrival time-nya. Di waktu 0, P4 dieksekusi. Oh, udah. Oke. Nah, selagi P4 dieksekusi, ini ya, P4 dieksekusi, datanglah P2 di waktu kedatangan 3. Nah, di waktu kedatangan 3 kan, P2 dengan membawa ini apa waktu sisa atau stopnya sebanyak 2. Nah, karena tadi si P2 itu datanya di dalam 3 satuan waktu, maka bus time di P4 itu dikurangi 3.
Nah, oke. Kemudian karena SFF itu sifatnya preemptif atau preemptif itu istilahnya ini ya apa? Penjadwalan yang bersifat dinamis. Jadi nggak pakem gitu lah. Nah, karena SFF sifatnya preemptif atau dinamis gitu ya, maka P2 akan dibandingkan dengan P3 yang mana membawa ini apa? Bus time lebih sedikit P2 dan P3. Nah, ini kan bus time-nya P2 dulu. Nah, dengan tadi karena berapa itu? P2 sudah jalan satu maka dikurangi satu. Nah, ternyata tadi kan kita ini apa? Kita melihat di sini ada waktu kedatangan 4 waktu dan 4 satuan waktu. Ternyata ada yang apa? Prosesnya tentang jawab bersamaan yaitu P1 dan P3. Ya, betul ya P3. Nah, lalu bagaimana jika waktu datangnya ini sama? Nah, karena SRF itu konsepnya itu apa? Melihat bus time yang lebih sedikit, maka yang dilihat itu yang lebih sedikit. Di sini yang sedikit adalah P1. Karena membawa bus time 2, nah 2 ya. Ini, maka tadi 3. Nah, ini tadi kan di apa? P2 membawa akhirnya 3. Nah, ditambah 2, maka sama dengan 5. Tuh. Nah, 2. Nah, terus P1. Kemudian datang tadi apa? P1 mau P 2. Nah, dia selesai di angka 7. Maka yang dilihat kita bus time-nya adalah tadi ini. Mana tadi? 3. Kan P1 ini habis apa? Bus time-nya dia membawa 2 kan. Selesainya di angka 7. Loh, eh, angka 7 ini. Nah, kayak tadi yang lebih dulu berarti dilihat ini adalah ya dalam antriannya adalah P2. P2 dulu, kemudian P berapa itu? P1 kita lihat ya. 1. Nah, tadi kan P ini 7. Nah, kemudian kita lihat lagi mana yang bus time-nya lebih sedikit. Nah, ternyata bandingkan ini dengan P3 dan P4. Ternyata yang lebih bus time yang lebih sedikit itu adalah P4. Maka 7 ditambah 3. Ketemunya adalah 10. Ini. Kemudian itu P3 dengan membawa bus time sisa busnya adalah 4. Maka 10 tambah 4 adalah 14. Nah, urutannya adalah yang didahulukan adalah P2, P1, P4, ya, P4, kemudian P3. Tuh. Nah, kemudian kita melihat waiting time AWT atau on waiting time. Dengan rumus waktu proses dikurangi waktu kedatangan. Nah, kita lihat P1. P1 waktu prosesnya itu berapa itu? Waktu proses P1. Nah, waktu prosesnya P1 kan 5. Ini. Kita ganti warna. Wow, ganti warna kuning aja. Nah, P1 kan waktu prosesnya oh, ini waktu prosesnya kan ini 5. Maka 5. Saya tulis 5 di sini. Waktu kedatangannya. Waktu kedatangan kita lihat OFL time-nya. Yaitu 4.
5 dikurangi 4 adalah 1. Kita lihat P2, waktu prosesnya berapa? Nah, sini kita waktu prosesnya di P2 itu berapa ini? 3. Ya, 3. Nah, lalu waktu kedatangannya berapa? Di sini waktu kedatangannya adalah 3. Maka 3 dikurangi 3 adalah 0. Tuh. Nah, kemudian P4. Nah, P4 di sini kenapa saya menulis 2 kali? Karena di dalam gancarnya itu terjadi 2 kali proses. Waktu kedatangan, waktu proses dibagi waktu kedatangan. Pertama kan P4 waktu kedatangannya 0. Maaf, sedih ya. Waktu prosesnya itu 0. Ini kan. Terus waktu kedatangannya 0. Kan 0 dikurangi 0, ya 0 ya. Kemudian apa itu? Terus dia ada proses lagi yang kedua yaitu dengan waktu prosesnya itu adalah 7. Ini 7. 7 dikurangi 3 karena tadi dia kan harus diselak dulu, harus lewat selak sama kedua tadi. Karena itu kan kalau P2 tadi kan membawa bestam yang lebih sedikit ya. Nah, maka setelah tadi 7 terus dikurangi 3. 7 dikurangi 3 itu berarti berapa itu? 4. Nah, ya benar kan? 7 kurangi 3, 4. Nah, 4. Lalu kita hitung totalnya. Totalnya ini dari 1 tambah 0 tambah 6 tambah 4. Ketemunya adalah berapa itu? Berarti 11. Tuh, 11. Nah, kita dihitung rata-ratanya. Jadi, apa namanya? Totalnya kan 11. Ada 4 kali, apa ya? Ada 4 total. Makanya, nah, kita hitung nih 11 bagi 4 itu ketemunya 2,75. Kemudian kita menghitung ini apa itu TAT, turnaround time, dengan rumusnya yaitu waktu selesai dikurangi waktu kedatangan. Coba ini. Nah, kita pakai hijau aja. Oke, pakai hijau. Nah, waktu selesai kurangi waktu kedatangan. Kita lihat P1. P1. P1 itu tadi selesainya di angka 7. Nih. Nah, kemudian di waktu 7 dikurangi waktu kedatangannya. Waktu kedatangan daripada P1 yaitu berapa itu? Waktu P1 nah ini 4 ya. 7 dikurangi apa namanya? Oh, 7 kali 4 adalah 3. Kemudian P2, kita lihat P2 sini waktu kedatangan waktu selesainya apa namanya? Waktu selesai P2 itu adalah 5. Nih 5 dikurangi waktu sampai 2 tadi 3. Nih. Itu udah 5 kurangi 3 adalah 2. Kemudian P3. P3 waktu selesainya berapa tadi? Waktu selesai P3 itu 14 ya? Oh iya benar. Waktu selesainya P3 itu adalah 14. Nah, waktu datangannya berapa? P3 itu tadi 4. 10 kurangi 4 adalah 10 kurangi 4. 14 kurangi 4 adalah 10. Nah, kemudian kita lihat P4. Waktu selesainya P4 itu berapa? Waktu selesainya P4 itu adalah 10 sini. Nah, tapi apa itu? Waktu dikurangi waktu datangan. Waktu datangannya adalah 0. Maka 10 kali 4, 10 kurangi 0, 10. Nah, kemudian kita hitung totalnya. Ini berapa? Ini berarti 3 tambah 2 tambah 25. Kita hitung totalnya. 3 tambah 2 tadi kan 25. Nah, lalu kemudian kita hitung rata-rata. Nah, ini 25 bagi 4. Ketemunya adalah 6 berapa? 6,25. Nah, tentu. Oke.
Oke, jadi kalau apa? Kalau SLF sendiri pokoknya bus time yang paling sedikit itu yang harus didahulukan seperti itu. Oke, lalu apa ya? Kalau di kehidupan sehari-hari itu pas kalau yang paling sering kita alami itu pada saat ini. Nah, saat kita masuk ke toko, ada ibu-ibu lah, ibu-ibu itu datang ke toko dengan dia masih mencari eh, barang atau item itu masih mencari sayur, telur atau apa, dia masih itu muter-muter ke tokonya. Nah, meskipun dia waktunya lebih cepat. Nah, yang kedua itu datanglah ini siapa? Misalnya datang bapak-bapak lah. Nah, bapak-bapak itu dia udah membawa catatan dari rumah, meskipun dokternya lebih ini apa ya? Kedahuluan lah, keduluan sama si ibu-ibunya. Nah, karena bapaknya ini tadi waktu sistemnya dia lebih sedikit, maka si ibu-ibu ini harus diselak sama si bapak-bapak. Tapi ini terjadi yang di toko-toko, biasanya terjadi di toko yang tidak menggunakan mesin kasir ya. Kalau menggunakan mesin kasir itu rata-rata ini biasanya apa? eh Mbaknya pasti akan menolak karena barang-barangnya tadi sudah diinputkan ke dalam mesinnya. Nanti kalau di itu ribet lagi katanya kayak gitu biasanya. Yes. Oke. Sekarang sekian ini tadi presentasi dari saya itu dari algoritma penjadwalan SRF ya. Terima kasih. Apabila bila ada salah kata, wassalamualaikum, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.